雨バラバザレントーあれですか。いや。Halo semuanya, alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini, di channel Pandi AFD. Bersama saya Pandi tentunya. Alur cerita film kali ini tentang film yang berjudul Ada Dun yang rilis pada tahun 2018. Dan langsung saja inilah alur ceritanya. Di awal film terlihat seseorang yang sedang memburu seekor kelinci. Lalu film berpindah pada seseorang yang bernama Akas. Akas adalah seorang tunanetra yang sangat pandai bermain piano. Saat Akas akan pergi, terlihat seorang anak bernama Bandu yang merupakan tetangganya yang selalu menjailinya. Akas selalu berpergian kemana-mana hanya seorang diri dan selalu menggunakan tongkat sebagai penunjuk jalannya. Lalu suatu hari di sebuah apartemen terlihat seorang mantan penyanyi terkenal bernama Pramod bersama istrinya yang bernama Simi sedang memasak. Simi merasa kesal karena ia dipanggil tante oleh anak tirinya. Ternyata Simi bukanlah istri pertama Pramod. Sementara Akas ditabrak oleh pengendara wanita yang bernama Sophie. Namun ia tidak apa-apa dan inilah awal perkenalan mereka. Karena Akas mengatakan ia ingin menjadi artis piano, Sophie pun mengajak ke tempatnya untuk bermain piano dan dikenalkan pada ayah Sophie. Meet my dad. Oh, hello sir. How are you? Franco. Saat Sophie mengantar Akas pulang, ia bertanya soal mata Akas. Akas mengatakan bahwa saraf matanya rusak sejak umur 14 tahun. Sesampainya Akas di rumahnya, ia langsung mencopot soplennya. Ternyata Akas hanya berpura-pura buta, dan tanpa sengaja Bandu melihatnya. Pada sore harinya, Akas tak memakai soplen seperti biasanya, dan ia dijemput oleh Sophie. Namun Akas tetap berpura-pura buta supaya bisa bebas melihat kecantikan Sophie. Ternyata Sophie mengajak Akas untuk bekerja di kafe milik ayah Sophie sebagai penghibur tamu kafe. Pramod yang sedang menjadi tamu kafe pun sangat kagum dengan bakat Akas. Sophie kembali mengantar Akas. Hari itu Akas mendapat upah Rp4.000. Namun Akas ingin mengumpulkannya sampai Rp100.000 supaya ia bisa pergi ke London. Saat sampai di rumah, lagi-lagi Bandu melihat Akas yang berpura-pura buta. Keesokannya, Akas kembali bekerja di kafe tanpa dijemput Sophie. Akas dan Sophie pun semakin hari semakin akrab, dan tamu kafe pun semakin ramai. Sampai suatu hari, Pramod ingin menyewa Akas untuk bermain piano di apartemennya. Namun Akas merahasiakannya dari Sophie. Saat di apartemen, Pramod selalu saja menonton film lamanya, membuat Simi merasa bosan padanya. Simi juga kesal karena Pramod akan pergi ke luar kota, padahal besok adalah anniversary mereka. Akas kembali diantar pulang oleh Sophie, namun kali ini Sophie mampir karena hujan deras dan kebasahan. Mengira Akas beneran buta, Sophie pun tanpa ragu ganti pakaian di depan Akas. Karena hujan di luar sangat deras dan dingin, mereka pun jadi pok-pok hingga pagi. Kemudian siang harinya Akas pergi ke apartemen Pramod seorang diri. Ternyata Pramod sedang tidak ada dan hanya ada Simi saja. Simi pun tak mengetahui kalau Akas diundang suaminya. Simi sempat menyuruh Akas pulang, namun Akas mengatakan bahwa Akas telah dibayar untuk kejutan anniversary mereka. Lalu Akas pun disuruh masuk. Simi pun menelpon suaminya mengatakan bahwa Akas telah datang. Kemudian Simi bertanya apakah Akas benar-benar buta. Akas pun mengaku bahwa ia buta sejak lama.
Lalu Akas pun memainkan pianonya. Tiba-tiba Akas terkejut karena melihat ada orang yang tergeletak. Namun ia tetap berpura-pura buta dan tak melihatnya. Bahkan saat di toilet pun ia tetap berpura-pura buta karena ada seorang pria yang sedang bersembunyi. Ternyata pria yang tergeletak itu adalah Pramod yang telah wafat. Pramod berpura-pura pergi karena akan memberi istrinya kejutan. Namun saat ia pulang, ia memergoki istrinya Pok-Pok dengan pria lain. Pramod pun dimasukkan ke dalam koper dan dibuang. Mengira Akas benar-benar buta, Simi pun berpura-pura seperti tak terjadi apapun. Dan Akas juga tetap berpura-pura tidak melihat apapun juga. Saat Akas sedang menunggu bajai untuk pulang, seseorang penjual undian datang meminta Akas memilihkan undian untuk orang lain. Dan ternyata Akas pergi ke kantor polisi untuk melaporkan Simi. Namun ia sangat terkejut melihat kekasih gelap Simi adalah polisi yang bernama Manu. Dan ia pun segera berpura-pura melaporkan bahwa Bandu telah menghabisi kucingnya. Manu yang curiga pun mengajak Akas ke TKP untuk membuktikan laporannya. कौन पढ़ता तो बिल्ली को टट्टी वट्टी कराने के लिए रखा क्या था रानी माय बेबी रानी कहाँ चली गई Melihat banyak kejanggalan di rumah Akas dan juga ternyata kucing Akas juga masih hidup. Manu pun sangat curiga bahwa Akas berpura-pura buta. Keesokan harinya, berita pun menayangkan bahwa Pramod telah ditemukan dan Simi membuat semuanya seolah-olah Pramod telah dirampok. Dan Manu pun telah menjebak seseorang menjadi tersangka. Di kantor polisi, seorang gadis bernama Dani, anak kandung Pramod pun bertemu dan berkenalan dengan Akas sebagai saksi. Simi terus memberikan keterangan palsu di hadapan semua orang. Nyonya Disa, seorang tetangga Simi pun kesal melihatnya yang berbohong. Lalu ia pun menceritakan kejadian yang sebenarnya pada seorang polisi, bahwa ada orang ketiga yang ia lihat datang ke rumah Simi. Lalu polisi itu pun mengkonfirmasi pernyataan Nyonya Disa pada Simi. Tentu saja Simi tidak akan mengaku. Keesokannya polisi itu juga menceritakan pernyataan Nyonya Disa pada Manu. Sementara Akas sedang ingin menuju ke rumah Simi untuk mengajari anak tirinya, yaitu Dani. Dan ia bertemu dengan Sophie yang sangat kesal padanya karena Akas terlihat berubah padanya. Sophie tak tahu apa yang sedang terjadi dengan Akas. Sementara Simi yang merasa tak nyaman dengan adanya Nyonya Disa, Simi pun segera menghabisinya. Dan saat itu tepat sekali Akas pun tiba. Tentu saja Akas berpura-pura tak melihat apapun. Akas pun segera pulang dan menelpon Sophie meminta agar ia segera datang. Dan tanpa ia sadari, Bandu merekam aktivitasnya. Tiba-tiba Simi datang memberi Akas kue, beralasan tanda terima kasih karena telah menemani Dani anak tirinya. Simi mencurigai Akas tidak benar-benar buta, dan ia pun menjebaknya. Akhirnya Akas pun mengaku ia pura-pura buta. Akas mengatakan bahwa ia akan tutup mulut dan akan pergi ke London untuk pertandingan. Namun sayangnya, Simi telah memberi obat pada kue itu membuat Akas pingsan. Saat Sophie datang, Bandu berniat untuk menjual videonya. Akhirnya Sophie pun tahu bahwa Akas pura-pura buta. Saat mengetuk pintu Akas, Sophie pun kaget karena Simi yang membukanya. Dan Simi juga berpura-pura bahwa ia dan Akas telah pok-pok dengan penuh cinta. Sophie mengira bahwa Akas telah menggoda dan membohongi Simi seperti dirinya. Sophie juga memberitahu Simi bahwa Bandu memiliki bukti kalau Akas hanya berpura-pura buta. Simi pun berpura-pura kaget. Sophie yang sangat kecewa pun lalu pergi. Malamnya Akas pun tersadar dan ia sangat kaget karena dirinya menjadi benar-benar buta. Akas sangat marah pada Simi karena Similah penyebab ia benar-benar buta. Setelah memastikan Akas benar-benar buta dan menghapus video di HP Bandu, Simi pun langsung pulang.
Akas menelpon Sophie untuk meminta bantuan, namun Sophie tak percaya lagi padanya. Saat Akas akan pergi, tiba-tiba ada Manu yang mencoba menghabisi Akas. Untung saja Akas bisa melarikan diri. Karena buta, Akas pun menabrak tiang hingga pingsan. Lalu Akas diselamatkan oleh pedagang undian yang bernama Saku, bersama supir bajai bernama Murli dan seorang dokter bernama Dokter Suami. Akas pun memohon bantuan dokter agar bisa mengobati matanya, dan dokter itu mengaku akan membantunya. Ternyata orang-orang yang membantu Akas hanya berbohong. Mereka berniat menjual organ Akas. Akas yang sempat percaya pun setelah ia mengetahui kebenarannya, ia berusaha melawan dan mengatakan, Saku mempunyai tato di tangan dan akan memberi mereka uang 10 juta rupiah. Karena Saku merasa bahwa Akas punya indera penglihatan lain dan akan memberi uang yang lebih banyak, mereka pun kini bekerja sama. Tiba-tiba Akas berada di apartemen Simi sedang bersama Dani, dan Simi pun berpura-pura mengantarkannya pulang. Di tengah perjalanan ternyata Simi telah dijebak. Malam harinya, Akas menelpon istri Manu untuk meminta tebusan karena ia memiliki video suaminya Manu dan Simi sedang pok-pok dan mengetahui juga perbuatan jahat suaminya. Ia pun sangat marah pada Manu. Namun tiba-tiba bawahan Manu mengabarkan bahwa Simi dikira telah ditelan buaya. Karena menemukan sandal dan mobilnya di dekat sungai penuh buaya, Manu dan istrinya langsung baikan lagi. Simi dibawa ke tempat kosong supaya Akas dapat mencangkok matanya dan menjebak Simi mengakui perbuatannya. Diam-diam pengakuan itu telah direkam untuk meminta tebusan 10 juta rupiah. Keesokannya Saku dan Murli akan bertemu dengan Manu untuk mengambil uang tebusan dan mengikat Akas bersama Simi. Ternyata Saku dan Murli telah berkhianat. Manu pun datang membawa uangnya ke tempat yang mereka sepakati. Karena Manu adalah seorang polisi, ia pun berhasil melukai Murli dan mengejar Saku. Namun Saku berhasil mengurung Manu di dalam lift dan segera membawa Murli ke rumah sakit, namun Murli pun tak tertolong. Dan uang yang dibawa Manu ternyata uang bohongan. Simi pun berusaha kabur, bahkan dokter suami yang datang dilukai olehnya. Untung saja Akas datang membantu dan mereka membuat Simi pingsan. Dokter pun berterima kasih dan berjanji akan membantu Akas. Dokter pun membawa Akas dan Simi ke bandara karena ada yang membutuhkan cangkok hati dan akan membayar 60 juta rupiah. Ternyata darah yang cocok adalah milik Simi dan dokter berjanji akan memberi Akas 10 juta rupiah untuk mengobati matanya. Dua tahun kemudian di Eropa, Sophie sedang liburan bersama kekasih barunya. Tak sengaja ia bertemu dengan Akas yang telah menjadi pemain piano terkenal di situ. Akas menceritakan bahwa ia dan Simi telah dibawa oleh dokter yang jahat. Namun Simi berhasil melukainya dan Akas berjanji tidak akan membocorkan rahasia Simi. Namun Simi pun tetap berniat melukai Akas. Namun sayangnya Simi mengalami kecelakaan hingga wafat. Sampai akhirnya Akas dibantu oleh temannya untuk ke London. Dan sampai sekarang Akas masih buta. Dan ternyata Akas membohongi Sophie dan Akas pun tak lagi buta. Namun hingga kini ia tetap berpura-pura buta. Lalu film pun berakhir. Oke, semoga alur cerita kali ini dapat menghibur dan menemani kalian semua. Dan semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan kita bisa bertemu lagi di video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.